Shalom, selamat pagi Amanginang, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Senin 20 Juni 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Demikian firman Tuhan. Apa itu untung? Apa itu rugi? Kita seringkali yang mengenang kasihan terhadap orang lain. Kita lihat orang yang mungkin tidak seperti yang kita alami, lalu kita katakan, kasihan ya dia, kasihan ya orang itu. Suatu hari ada seorang bapak yang ketika anaknya sedang belajar berkuda, lalu anaknya jatuh, lalu kakinya patah. Lalu orang-orang yang melihat kejadian itu katakan, kasihan ya bapak itu, kasihan ya anak itu. Begitu. Dan si bapak sendiri pun merasa dirinya itu sial. Ini soal untung dan sial dan mengasihani orang lain. Tidak begitu lama kerajaan mereka berperang, semua anak laki-laki diutus oleh kerajaan untuk berperang. Tapi anak si bapak itu tidak ikut karena kakinya sedang patah. Sekarang siapa yang untung, siapa yang rugi? Lalu siapa yang patut dikasihani? Mengenang situasi-situasi seperti itu sering kali bahkan terjadi juga dalam kehidupan kita sekarang ini. Membuat kita tidak mau melihat, menoleh ke dalam diri sendiri, mengasihani diri sendiri, dan akhirnya tidak ada perubahan, tidak ada pertobatan di dalam diri kita. Kita lihat orang lain, kasihannya dia. Kita lihat orang yang belum menikah, kasihannya dia belum menikah. Ukuran kebahagiaan kita jadi karena kita sudah menikah, dia belum menikah, jadi dia adalah orang yang kasihan. Belum tentu. Bisa jadi dia lebih menikmati hidup daripada orang yang bilang kasihannya dia. Orang yang keturunannya banyak, enak ya dia, misalnya kita katakan begitu. Enak ya dia, keturunannya banyak. Padahal tidak ada yang tahu perasaannya si seseorang itu, orang tua itu dijauhi oleh anak-anaknya. Ya keturunannya memang banyak, tapi tidak ada yang berkomunikasi dengan dia. Atau anaknya dengan anaknya yang satu dengan anaknya yang lain sering ribut, berantem, dan keturunan-keturunannya. Kita katakan enak ya dia, enak ya jadi dia. Kita terlalu fokus dengan kebahagiaan dan kerugian orang lain, sehingga kita tidak melihat diri sendiri, apa kebahagiaan kita dan apa kekurangan kita, hingga kita menolak untuk memperbaiki diri dan bertobat. Amanginang, firman ini mau mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita di pagi hari yang indah ini, bahwa
janji Tuhan adalah kebahagiaan semua orang. Orang yang kita katakan kasihan itu, dia juga adalah orang yang berbahagia. Lebih daripada itu, makanya kita juga harus katakan kepada diri kita, kita juga adalah orang yang berbahagia. Kita adalah orang yang beruntung. Kalau ternyata di dalam diri kita masih ada yang perlu diperbaiki, maka itulah yang harus kita perbaiki. Bukan kesalahan, kekurangan, kasihanan, keuntungan orang lain, tapi diri kita sendiri. Pada hari Tuhan, pada hari akhir, kita yang akan dilihat. Sementara kita sibuk dengan keuntungan dan kerugian orang lain, ternyata kita tidak mau memperbaiki diri sendiri, maka di hari Tuhan kita akan kena hukuman. Tuhan ingin kita sama-sama bertobat, mengasihani diri sendiri. Kita juga orang berdosa, kita juga orang yang butuh pengasihanan. Maka mari bersama-sama bertobat, lihat ke dalam diri sendiri. Saya juga adalah orang yang kasihan, karena saya adalah orang berdosa. Maka saya harus memperbaiki diri, supaya ketika hari Tuhan tiba, saya katakan, Tuhan, saya sudah siap. Saya tidak takut lagi. Mau kapanpun harinya, kapan waktunya, hari Tuhan tiba, saya sudah siap. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini. Terpuji Engkau atas satu lagi hari yang Engkau berikan kepada kami, di mana kami boleh mengalami berkat-Mu sepanjang hari ini. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk dapat merubah diri, memperbaiki diri, melihat baik-baik ke dalam hati kami, dan kemudian merubah perilaku kami yang perlu berubah. Hingga ketika Tuhan datang, pada saat kapanpun, waktu yang tepat, maka kami siap untuk Engkau panggil ke dalam kerajaan-Mu. Sertai kami Tuhan di sepanjang hari ini, jauhkan mara bahaya, jauhkan sakit penyakit, biarlah kami lalui hari kami dengan penuh sukacita. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini yang mengenang. Sampai jumpa esok hari. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas. Yesus di hatiku, penuh damai sentosa kini hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus